Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, yang masih pakai jaket, yang masih pakai topi, silakan dilepas terlebih dahulu. Karena nanti di kelas kamu sudah ada mencoba kan. Nah, silakan dilepas terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Oke, sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, saya minta Mas Vega untuk memimpin doa teman-temannya. Kita berdoa. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Abdul Rashid Hakim ada. Oke. Aditya Jarir Mustaqim. Oke. Ambar Kurniawan. Angga Muhammad Putra. Arya Putra. Mas Arya Putra kemarin kok nggak berangkat kemana Mas? Sakit Pak? Sakit. Oh iya. Sekarang udah sembuh ya? Ya, memang kita ini baru berada di musim pancaroba itu. Memang kita harus benar-benar jaga kesehatan supaya ya tidak gampang sakit. Oke, untuk pertemuan pada siang hari ini kita akan membahas tentang gangguan pada blok silinder dan kelengkapannya. Nah, kalau sebelumnya kita membahas tentang gangguan pada kepala silinder, kita flashback dulu gangguan kepala silinder kemarin. Kepala silinder komponennya apa saja, Mas Rosid? Kepala silinder, di dalam kepala silinder isinya apa saja? Salah satunya saja. Ada klep. Terus Mas Asep, selain klep, ayo apa? Wah, lali Mas Asep. Oke, bintang. Per klep. Terus Hasbi, di dalam kepala silinder ada apa aja? Per klep sudah, klep sudah, apa lagi? Lali, Mas Kafe. Noken as atau kensep ya. Nah, jadi di dalam kepala silinder itu ada beberapa macam komponen. Yang pertama ada katup atau klep, terus pegas katup atau bare klep, noken as atau kamsat, terus rocker arm atau biasa kita sebut apa? An atau templar, macam-macam ya. Terus apa lagi? Ada seal katupnya dan macam-macam. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang kepala silinder, sekarang kita akan membahas tentang blok silinder. Nah, pada materi ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, siswa bisa mendiagnosa gangguan pada blok silinder dan kelengkapannya. Jadi kita bisa mendiagnosa kira-kira ini blok silinder sing rusak iki nggon apa wae. Rusaknya itu di mana saja. Terus yang kedua, menganalisis penyebab gangguan pada blok silinder dan kelengkapannya. Kalau yang pertama tadi kita tahu kira-kira blok silinder itu terjadi kerusakan di sini. Terus yang kedua, baru kita analisis kira-kira penyebabnya apa. Selanjutnya, mempraktekkan overhaul dan pemeriksaan komponen blok silinder dan kelengkapannya. Nah, tentunya kalau kita sudah tahu kemungkinan kerusakan,
setelah itu kita bisa melakukan overhaul atau pembongkaran. Ketika kita praktek kepala silinder kemarin. Terus yang terakhir mengerjakan perbaikan prosedur. Tentunya setelah 3 poin tadi tercukupi, poin keempat kalian bisa memperbaiki. Nah, sebelum kita lebih lanjut, ini Bapak punya pertanyaan. Sebuah sepeda motor empatan mengeluarkan asap putih dari knalpotnya. Apa yang terjadi pada sepeda motor tersebut? Bapak akan menjelaskan apa sih blok silinder itu. Di sini kalian bisa lihat. Coba ini dibacakan Mas Gagang. Blok silinder. Yang keras ya Mas. Oh ya, ya. Blok silinder merupakan bagian mesin motor yang bersifat statis dengan fungsi utama sebagai tempat bergeraknya piston dalam melaksanakan proses kerja motor. Oke, stop. Blok silinder merupakan bagian mesin motor yang bersifat statis. Nah, statis ini maksudnya dia tidak bisa bergerak. Oh wis blok iya bener. Tempatnya blok silinder ya wis di situ loh, dia nggak mungkin gerak ke atas, nggak mungkin gerak ke bawah. Dengan fungsi utama sebagai tempat bergeraknya piston dalam melaksanakan proses kerja motor. Nah, berarti kan blok silinder itu dalamnya piston dan ruang tekan. Nah, sebelum membahas gangguan-gangguan pada blok silinder motor, perlu kita ingat kembali bahan dan konstruksi blok silinder sepeda motor. Nah, sekarang bahan blok silinder dan silindernya silakan dibacakan Mas Arzaka. Kenapa kok silinder liner dibuat tahan gesekan dan tahan panas? Ayo, Mas Dedi, apa kok liner silinder ini digawe ben tahan gesekan dan tahan panas? Biar tidak cepat aus. Ada yang bisa menambahi? Bagian yang ada pada blok silinder motor patah terdiri dari ruang silinder, lubang saluran minyak pelumas, dan lubang rantai penghubung. Kalau kalian rantai penghubung itu maksudnya rantai kampret atau bahasa Inggrisnya timing chain. Adalah contoh silinder dari motor 2 tak atau 2 tak. Pada dinding-dinding silindernya terdapat lubang-lubang. Nah, terdapat lubang-lubang di bagian dalam dinding silindernya. Adapun bagian-bagian pada blok silinder motor 2 tak yaitu sebagai berikut. Seperti yang tadi di awal Mas Rashid jawab, linernya tergores Pak. Aus, terus yang umum itu penyebabnya pertama tergores dan yang kedua aus. Masing-masing kerusakan silinder liner piston harus diketahui untuk menentukan langkah perbaikan. Cara mengukur keausan silinder sebagai berikut. Lepaskan. Nah, ini besok ini sudah saya tuliskan di job sheet untuk pertemuan selanjutnya kita praktek. Tapi nggak apa-apa, kita bahas sekarang untuk awalan dulu. Yang pertama kamu lakukan ya lepaskan blok silinder, lepaskan piston, ukur diameter lubang silinder dengan silinder bur G. Jadi mengukur diameter itu menggunakan silinder bur. Nah, selesai. Oke, materi kali ini kita selesai dari sini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Jangan. Maksudnya kalau saya minta bantuan bukunya ini dibagi ke kelompok masing-masing. Untuk tugas diskusi kali ini kan sebelumnya sudah dibagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok ini sudah sesuai seperti pembelajaran sebelumnya.
berbagai macam gangguan yang ada pada blok silinder. Nanti anak-anak sekalian per kelompok satu saja akan saya bagikan LKPD atau lembaran kerja peserta didik. Di dalamnya di sini ada materi pelajaran, terus kompetensi dasarnya apa, terus nama anggota kelompok, indikator, dan petunjuk penggunaan serta soal yang akan kalian diskusikan. Di sini ada 5 soal. Ada 5 soal yang akan menjadi bahan diskusi kalian. Nyari jawaban dengan ini karena macam-macam gangguan yang sering ditemukan pada blok silinder dari pribadi. Ini Mas Harin pun nyari lewat buku, lewat bagian blok silinder. Terus Mas Heri, Mas Angga, dan Mas Ferdi coba cari lewat Google. Akhirnya berdiskusi ini saya bagikan soal latihan. Jadi setelah kita mempelajari materi ini tadi, ini saya ada soal, nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri. Boleh kerjasama tapi hanya dengan teman satu kelompok saja. Jadi bukan honor ini. Ini nanti sebagai tolak ukur bahwa kalian itu paham nggak tentang materi ini yang dijelaskan tadi. Itu ya. Oke. Perhatikan yang kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1 ini presentasi dari kelompok 4. Nanti silakan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Silakan kelompok 4. Akibat dan keburukan dari gangguan yang terjadi pada blok silinder, yaitu kerusakan pada blok silinder umumnya berupa goresan ataupun hausan sehingga lubang silinder. Silakan Mas Degi. Ya. Bila terjadi piston rusak, solusi salah satunya adalah overhaul. Nomor 3, jika sudah terbukti ring pistonnya rusak, nah ini berarti kan ya terbukti, berarti wes tahu ring pistonnya sing masalah sing rusak. Solusi satu-satunya adalah D, melakukan overhaul atau pembongkaran. Ada yang lain? Ambar Kurniawan 9, Angga Muhammad Terang 10. Kasih apa yang sudah kita pelajari hari ini, Mas Vega? Yang kita pelajari hari ini apa, Mas? Macam-macam apa ya Pak? Kerusakan pada silinder. Kerusakan pada blok silinder. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil pada pelajaran hari ini yaitu yang pertama, pentingnya servis berkala. Jadi servis itu sangat penting. Servis, sekali lagi ya, servis itu bukan karena sepeda motornya rusak, tapi sepeda motor yang memang sudah tidak usah kita rawat supaya kembali ke performa mesin yang optimal. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih materinya masih sama, yaitu bagaimana pada blok silinder dan komponennya. Namun nanti untuk pertemuan minggu selanjutnya kita belajar ke bengkel praktek untuk melakukan praktek. Kelompok prakteknya nanti sama seperti kelompok belajar di kelas seperti ini. Begitu ya. Nah, sebelum kita tutup pertemuan pada siang hari ini, kita tutup dengan bacaan dengan berdoa bersama-sama. Ya, saya yang pimpin, siap sikap berdoa. Berdoa mulai.